Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim Ar-Rahman Kelurahan Raja Basa Jaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara pengajian kita secara daring. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan segenap pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pengajian kita pada siang hari ini, judul yang akan kita angkat, yang akan kita bahas adalah tentang sifat sujud dan tasbihnya di dalam sholat. Ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang hukum sujud. Para ulama telah sepakat bahwa sujud merupakan fardu atau rukun salat. Pada saat sujud disyariatkan meletakkan 7 anggota tubuh di tempat sujud, yakni muka, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan telapak ujung-ujung jari kedua kaki, sebagaimana termuat di dalam kitab Rahmatul Ummah juz 1 halaman 40 sampai 41. Kesepakatan segenap ulama tentang wajibnya sujud ini berdasarkan pada perintah Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini adalah dalil yang saya maksud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuat kebajikanlah supaya kamu mendapat kemenangan. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77. Bahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan oleh Al-Bukhari nomor hadis 757 yang berbunyi, Sum masjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau benar-benar tumaknina di dalam sujud. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor hadis 757. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini para ulama menetapkan wajibnya sujud dan sekaligus tumaknina di dalam sujud tersebut.
Ini artinya tidak sah sujud apabila tidak dilakukan dan cara tumak nina. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tata cara atau kaifiyah sujud. Yang pertama, bertakbir ketika hendak sujud. Setelah selesai iktidal, dilangsungkan dengan sujud. Ketika hendak turun sujud, Rasulullah SAW mengajarkan agar bertakbir terlebih dahulu, namun tanpa mengangkat kedua tangan. Bagaimana keterangan di bawah ini? Summa yaqulullah akbaru summa sujudu hatta tatma'inna mafasilu. Selanjutnya mengucapkan Allahu Akbar, kemudian sujud hingga tumak nina. Artinya tenang persendiannya. Hadis Sunan Abu Daud nomor hadis 859, At-Tirmizi nomor hadis 302. Ibu-ibu jemaah majelis Allah Subhanahu wa taala, takbir ketika hendak sujud adalah salah satu takbir intikal, yaitu takbir pergantian gerakan salat yang hukumnya disunahkan. Hanya saja tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan, tetapi langsung turun ke tempat sujud bersamaan dengan takbir. B. Cara turun ke bawah ketika hendak sujud. Seraya bertakbir kemudian turun ke lantai untuk melakukan sujud. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang harus didahulukan menyentuh tempat sujud. Apakah kedua lutut atau kedua tangan? Sebagian mereka berpendapat bahwa yang harus didahulukan menyentuh tempat sujud adalah kedua lutut sebelum kedua tangan. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa yang harus didahulukan adalah meletakkan kedua tangan sebelum lutut. Berikut ini adalah hujahnya masing-masing pendapat. Yang pertama, pendapat yang menganjurkan meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan didasarkan pada hadis yang berbunyi an Wa'il bin Hujrin qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sajada wa doa rukbataihi qabla yadaihi wa iza nahada rafa'a yadaihi qabla bataihi. Dari Wa'il bin Hujrin, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bersujud beliau meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangan. Dan apabila beliau berdiri mengangkat kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Sunan An-Nasa'i nomor hadis 1089 dan At-Tirmizi 268. Kemudian yang kedua, pendapat yang menganjurkan meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut didasarkan pada hadis An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sajada ahadukum fal yada yadaihi qabla rukbataihi. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seseorang di antara kalian sujud, maka letakkanlah kedua tangannya sebelum kedua lututnya.
Sunan An-Nasa'i nomor hadis 1091 dan At-Tirmizi nomor hadis 269. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kedua pendapat ini kita tidak bebas memilih salah satunya. Para ulama telah berbeda pendapat tentang hal ini dan masing-masing memiliki dalil. Ini menunjukkan adanya kelonggaran dalam masalah ini. Untuk itu amalkanlah yang paling kita sukai. Yang paling kita sukai kita amalkan. Kemudian C, wajib tumaknina di dalam sujud. Ada perbedaan pendapat mengenai hukum tumaknina di dalam sujud. Imam Hanafi berpendapat hukum tumaknina tidak wajib, tetapi sunnah. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali berpendapat bahwa tumaknina hukumnya wajib. Bagaimana disebutkan di dalam kitab Rahmatul Ummah di 1 halaman 40. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih kuat dan yang lebih masyhur adalah yang menetapkan bahwa tumaknina hukumnya wajib. Tumaknina adalah diam sebentar setelah melakukan gerakan salat sekurang-kurangnya seukuran bacaan sekali tasbih, yakni subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, "Iza kumta ila salati fakabbir, sumakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, sumarka hatta tatma'inna raki'an, summarfa hatta ta'dila qa'iman, summasjud hatta tatma'inna sajidan, summarfa hatta tatma'inna jalisan, waf'al zalika fi salatika kulliha." Apabila engkau berdiri salat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah apa saja yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kemudian rukuklah sampai engkau benar-benar tumaknina di dalam rukuk. Kemudian bangkitlah dari rukuk hingga engkau benar-benar tegak lurus. Kemudian sujudlah sampai engkau benar-benar tumaknina di dalam sujud. Dan kemudian bangunlah dari sujud sampai engkau benar-benar tumaknina saat duduk di antara dua sujud. Kemudian kerjakanlah yang demikian itu di dalam salatmu secara keseluruhan. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 757 dan Sahih Muslim nomor hadis 357. Ibu-ibu jemaah majelis taklim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang D, 7 anggota sujud. 4 imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali bersepakat bahwa sujud disyariatkan dengan meletakkan 7 anggota tubuh ke tempat sujud, yakni muka, 2 lutut, 2 tangan, dan ujung jari kaki. Bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abbasi bin Abdul Muttalib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iza sajadal abdu sajada ma'ahu sab'atu atrafin wajhuhu wa kafahu wa rukbahu wa qadamahu. Dari Abbas bin Abdul Muttalib bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila sujud seseorang hamba, maka sujudlah bersamanya 7 anggota tubuh,
yakni antara lain wajahnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, dan kedua telapak jarinya. Sahih Muslim nomor hadis 491. Ibu-ibu jemaah majelis taklim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang posisi tubuh dan anggota sujud ketika sujud. Agar lebih jelas mengenai tata cara sujud ini, maka kita akan memetakan posisi tubuh dan posisi anggota sujud pada saat bersujud. Berikut ini gambaran atau pemetaannya. Pertama, wajah diletakkan di tempat sujud dengan menempelkan kening dan hidung beserta telapak tangan menempel ke tempat sujud. Pada saat sujud dianjurkan meletakkan tangan bersamaan dengan wajah, atau ketika meletakkan tangan di tempat sujud langsung diikuti oleh wajah. Bagaimana hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar yang menceritakan sifat sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya kedua tangan bersujud sebagaimana wajah bersujud. Apabila salah seorang di antara kalian meletakkan wajahnya, maka letakkanlah pula kedua tangannya secara bersamaan. Dan apabila mengangkat wajah, maka angkatlah pula kedua tangan. Sunan Abu Daud nomor hadis 8892. Yang kedua, lalu kedua telapak tangan ditempatkan di kedua sisi wajah, atau dapat pula kedua telapak tangan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Mengenai meletakkan kedua telapak tangan di kedua sisi wajah didasarkan pada hadis riwayat Wa'il bin Hujrin. Ia menceritakan tentang sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa summa sajada wa wada'a wajhahu baina kafaihi. Kemudian beliau sujud dan meletakkan wajahnya di antara kedua telapak tangannya. Sahih Muslim nomor hadis 401 dan Sunan Abi Daud nomor hadis 723. Ibu-ibu jemaah muslim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, jari-jari tangan diarahkan ke kiblat dengan posisi jari-jari dirapatkan dan jangan digenggamkan. Karena di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, maka apabila beliau sujud meletakkan kedua tangannya dengan tidak menghamparkannya, beliau juga tidak menggenggamkan jari tangannya, dan beliau menghadap ujung-ujung jari kedua kakinya ke arah kiblat. Sahih Bukhari nomor hadis 828. Sedangkan anjuran meletakkan jari-jari didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Wa'il dan Hujun. Ia berkata, artinya sesungguhnya Nabi SAW apabila rukuk beliau merenggangkan jari-jari tangannya, dan apabila sujud beliau merapatkan jari-jari tangannya. Hadis riwayat Al-Hakim.
Kemudian yang keempat, kedua tangan dan siku diangkat. Tujuannya agar jangan menempel di tempat sujud. Dan juga kedua lengan dan siku jangan bertumpu pada paha, kecuali jika sedang kelelahan. Bagaimana hadis Rasulullah SAW? Yang artinya Rasulullah SAW telah bersabda, apabila engkau sujud, maka letakkanlah telapak tanganmu di tempat sujud dan angkatlah kedua sikumu. Hadis Sahih Muslim nomor hadis 494. 5. Kemudian lengan direnggangkan atau dipisahkan dari kedua sisi lambung. Di mana Rasulullah SAW bersabda, artinya sesungguhnya Nabi apabila salat beliau sujud dengan merenggangkan kedua tangannya hingga kelihatan putih ketiaknya. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari nomor 360. 6. Ketika kedua telapak kaki ditegakkan dengan ujung jari kaki dihadapkan ke arah kiblat, dan sebaiknya kedua telapak kaki dirapatkan di tengah. Mana diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang artinya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apabila sujud agar meletakkan kedua telapak tangan dan menegakkan kedua telapak kaki. 7. Jangan merapatkan kedua paha, tetapi merenggangkanlah secukupnya dan jangan menempelkan perut dengan kedua paha. Bagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya apabila beliau dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud, maka beliau merenggangkan kedua pahanya dan tidak menempelkan perutnya pada kedua pahanya. Hadis Abi Dawud nomor hadis 735. 8. Luruskan punggung ketika sujud. Di mana Rasulullah SAW bersabda, tidak memadai salat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Sunan Ibnu Majah nomor hadis 870. 9. Adil. Seorang sedang saja dalam sujud dan jangan bersujud dengan cara yang berlebihan. Di mana hadis Rasulullah SAW, apabila sujud seseorang di antara kalian, maka lakukanlah dengan adil, maksudnya tengah-tengah atau sedang-sedang saja. Ibu-ibu jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tasbih sujud dan zikir lainnya. Pada saat sujud dianjurkan untuk membaca tasbih atau zikir. Dilarang diam. Menurut pendapat 3 Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, membaca tasbih hukumnya sunnah. Sehingga menurut Imam Hambali, membaca tasbih wajib sekali dan selebihnya adalah sunnah. Keempat imam mazhab tersebut bersepakat bahwa membaca tasbih dianjurkan 3 kali. Bagaimana ditulis di dalam kitab Rahmatul Ummah di 1 halaman 40. Kemudian keempat imam mazhab bersepakat bahwa bacaan tasbih di dalam sholat adalah Subhana Rabbiyal A'la. Rahmatul Ummah di 1 halaman 45. Kendati pun demikian, ada banyak bacaan yang lain baik berupa zikir atau doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW pada saat sujud. Hanya saja yang paling masyhur diamalkan oleh para ahli ilmu baik dari kalangan sahabat maupun generasi sesudahnya adalah ucapan Subhana Rabbiyal A'la. Kita boleh membaca zikir atau doa lain yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika sujud.
Bahkan dalam sholat sendirian kita boleh menggabungkan bacaan tersebut. Misalnya membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, dan kemudian menambahkan dengan zikir atau doa yang lainnya. Ibu-ibu jemaah yang disalim dengan Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini dapat kita pahami sehingga kita dapat melaksanakan sujud benar-benar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup pengajian kita pada siang hari ini dengan bersama-sama kita melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.